Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekira 1,5 tahun yang lalu saya membuat video ini. Judulnya adalah saya lebih pintar daripada Gus Baha tetapi tidak lebih sombong. Ya, sebenarnya itu bukan pernyataan saya, makanya di judulnya juga dikasih tanda curug gitu. Dan di video itu, di menit pertama, bahkan 1/4 menit pertama saya menjelaskan ada orang yang sekampung dengan Gus Baha yang mengatakan seperti itu. Kemudian saya analisis kenapa dia berpendapat seperti itu. Nah, walaupun sudah sangat jelas seperti itu, bahkan 1/4 menit pertama saya sudah mengatakan seperti itu, bahkan itu adalah kalimat kedua saya bahwa bukan saya yang mengatakan, tetapi 80% kolom komentar justru malah menghujat saya yang mengatakan, kenapa Guru Gembul nggak debat aja langsung sama Gus Baha kalau memang lebih pintar? Hah? Kemudian I love Gus Baha dan seterusnya. Jadi malah mendukung Gus Baha, kemudian menolak saya. Jadi seakan saya tuh mengkritik dan membentur-benturkan pemikiran gitu dengan Gus Baha itu. Kemudian kolom komentarnya itu negatif semua. Anda itu siapa kok berani mengkritik Gus Baha dan sebagainya. Saya jelaskan sekali lagi, kalau misalkan baraya nonton video itu sebenarnya di kalimat kedua setelah saya pembukaan saya langsung menyatakan itu bukan saya, tapi ada orang lain yang seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kenapa banyak orang yang justru menunjukkan fanatisme yang berlebihan bahkan kepada sesuatu yang tidak dia ketahui, bahkan kepada sebuah narasi yang belum dia tuntaskan gitu. Nah, saya kemudian berpikir bahwa ini adalah salah satu dari kesalahan besar pendidikan kita. Ini adalah bukti dan wujud dari salahnya guru-guru kita dalam memberikan nasihat. Lah kok jadi seperti itu, kok jadi nyalahin guru? Ya tentu saja nggak semua guru, tetapi apa yang akan saya sampaikan ini pasti akan mengena kepada banyak guru di Indonesia. Simak videonya sampai tuntas karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus segera dirubah. Ini urgen. Yuk kita mulai. Jangan menyangkal kalau misal ada sebuah pernyataan bahwa pendidikan di Barat secara umum lebih baik daripada pendidikan di Indonesia secara umum, ya. Jangan dibantah ya, karena itu sudah menjadi sebuah konklusi umum. Tetapi kenapa yang di Barat itu menjadi lebih baik daripada yang di kita? Salah satu di antara sekian alasannya itu bisa dilihat dari kasus Winston Churchill. Baraya kenal dia? Nah, dia itu adalah salah seorang pahlawan Inggris di era Perang Dunia Kedua. Pidatonya waktu Jerman mau menginvasi Inggris pakai Luftwaffe itu benar-benar menggelorakan semangat rakyat Inggris, dan sampai sekarang dia tetap dianggap sebagai salah satu politisi yang sangat berpengaruh dan berdampak serta memberikan inspirasi heroisme untuk banyak orang-orang Inggris, bahkan secara umum banyak orang-orang Barat. Tetapi di sisi lain kita juga mengetahui bahwa Winston Churchill itu adalah seorang yang luar biasa rasis. Dia menganggap bahwa kesetaraan antara orang kulit putih dengan orang kulit warna selain putih itu tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Bahwa dia mendukung kalau misalkan ada genosida, ada pelanggaran hak asasi manusia, tetapi itu terjadi pada orang non kulit putih, maka itu sebenarnya wajar-wajar saja, biasa-biasa aja. Dan karena itu maka penjajahan dan kolonialisme terhadap negara-negara non putih itu sebenarnya juga adalah sah-sah saja. Beliau menekankan bahwa Inggris itu harus selalu putih, dan dia juga dengan segala upaya berusaha untuk menghentikan undang-undang kesetaraan antar warna kulit di Inggris dan bahkan kalau mungkin di Eropa, di dunia Barat. Nah, kok bisa seperti itu tetapi tetap dihormati, tetap dihargai? Karena apa? Karena orang-orang Barat sekarang itu berpikirnya analitik. Ini yang penting ya. Kita tuh gak belajar itu, padahal itu adalah salah satu cara berpikir mendasar gitu di dunia modern gitu. Berpikir analitik itu apa? Berpikir analitik itu adalah berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi sebuah informasi-informasi yang kecil, dan kita harus menyikapinya per informasi-informasi kecil itu, pecahan-pecahan itu. Jadi kalau misalkan kita melihat Winston Churchill, kita akan menghormatinya sebagai negarawan yang begini dan begitu, yang menyelamatkan Inggris dari serangan Hitler dan sebagainya. Dan kita juga bisa mengkritik dia sebagai orang yang rasis, orang yang tidak suka pada kesetaraan dan lain sebagainya gitu. Kita menghormati dia sebagai orang yang begini, kita tidak menghormati orang sebagai yang seperti itu. Pribadinya itu dianggap sebagai sebuah pribadi, gagasannya itu
adalah urusan yang lain gitu. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Bisa, seharusnya bisa. Tapi banyak di antara kita yang tidak mau menjadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita ketemu sama Gus Dur, maka orang-orang hanya berpikir dalam dua kacamata saja. Dia adalah orang liberal yang ingin merusak Islam, satu, atau dia adalah orang yang luar biasa toleran dan menjadi salah satu bapak bangsa, dua. Udah, jadi nggak bisa dipecah Gus Dur sebagai apa dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita melihat Jokowi sekarang atau melihat Pak Harto sekarang, kita berpikirnya cuma dua. Satu kubu menganggap bahwa Jokowi itu adalah orang yang baik apapun yang dia lakukan, satu yang lagi mengatakan bahwa Jokowi itu adalah orang yang buruk sekali apapun yang dia lakukan gitu. Gak bisa berpikir secara analitis, pecah. Jokowi sebagai ini yang melakukan tindakan ini, maka bisa aja kita harus puji atau kita sanjung atau kita apresiasi. Jokowi yang melakukan hal ini seperti ini, maka kita tidak boleh menyetujuinya, tidak boleh mengapresiasinya dan sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita berpikirnya sangat sederhana. Ini baik, itu tidak baik, dan itu satu figur, itu adalah figur yang baik, itu adalah figur yang jahat gitu. Kita nggak bisa memecahnya seperti itu gitu. Atau misalkan kita lihat misalkan yang di barat itu René Descartes itu adalah bapak filosof modern barat. Apa yang dia lakukan banyak, tapi salah satu yang dia lakukan adalah untuk membuktikan bahwa jiwa itu tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, maka dia menyiksa hewan. Jadi maaf ya, ada anjing di dinding dipaku, kemudian diteliti, tangisan-tangisan, jeritan apa segala rupanya, dia anggap itu adalah ini seperti mesin yang rusak, mesin yang kesakitan. Dia nggak berpikir bahwa anjing memiliki rasa sakit gitu. Dalam tanda kutip, sebodoh itu tindakan itu, tapi dia disebut sebagai bapak filsafat modern Eropa. Kok bisa seperti itu? Karena dipilah gitu. Jadi dia dengan pikiran kritisnya, dengan pikiran skeptisnya, dan dengan jawaban atas pikiran skeptisnya itu kemudian diterima begini-begini sebagai yang mencerahkan, sedangkan itu adalah sesuatu yang harus dikritik. Dipilah seperti itu bisa nggak? Bisa seharusnya. Tapi kita tidak mau seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan Gus Baha yang tadi itu? Ya karena bisa dan tidak bisanya itu tergantung pada bagaimana kecerdasan kita. Dan kecerdasan kita itu semakin kita bodoh, semakin kita picik. Semakin kita bodoh, kita hanya melihat satu perspektif, satu arah, karena otak kita memang mentoknya cuma segitu. Tapi kalau misalkan kita cerdas, kita akan bisa melihat dari berbagai perspektif dan melihat satu informasi sebagai pecahan-pecahan dari banyak sekali informasi gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi penyebabnya itu kenapa orang-orang Indonesia itu tidak bisa menganalisis, tidak bisa berpikir analisis terkait dengan sosok, figur, pemikiran, gagasan, ide dan sebagainya. Itu diantaranya adalah karena, saya mohon maaf ya, banyak diantara guru-guru kita yang justru mengajarkan inferioritas, rasa takut dan ketergantungan ilmu pengetahuan pada orang lain, bukannya memberikan dorongan kepada anak untuk menjadi cerdas. Jadi harus diakui banyak guru-guru kita yang justru ketika kita berguru padanya kita menjadi bodoh. Hal yang paling sederhana bisa dilihat dari kebiasaan guru Indonesia kalau ngasih soal. Ketika dia ngasih soal, kemudian siswanya mengeluh, "Pak, gak bisa, ini susah. Yang gini aja kamu gak bisa. Ini bapak nih ngerjain kayak gini, segini gampangnya kamu gak ngerti-ngerti." Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah dorongan bagi guru kepada siswa agar siswa itu menjadi bodoh gitu. Agar siswa itu menjadi inferior, agar siswa itu mendeklarasikan bahwa dirinya itu bodoh dan tidak bisa apa-apa gitu. Jadi banyak guru-guru yang senang kalau misalkan si murid itu nggak bisa menjelaskan tuh kan, makanya dengerin bapak, kamu tuh nggak ngerti. Jadi kalau misalkan nggak ngerti harus dengerin bapak, harus dengerin si gurunya itu. Jadi apa? Jadi kalau misalkan kamu nggak ngerti, bukan harus dicerdaskan, tapi harus mengambil otoritas dari si guru itu. Kan begitu. Atau misalkan si guru itu ngasih penegasan kepada kita gitu ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa tanpa guru. Kalian tuh gak bisa jadi apa-apa. Gak ada pilot tanpa guru tuh gak ada. Gak ada dokter tanpa guru tuh gak ada. Nah itu ditekankan. Biar apa? Biar kita tuh inferior. Ya kita tidak bisa apa-apa tanpa mereka. Ya memang peran sebagai guru itu tidak tergantikan, tapi status sebagai guru itu sangat-sangat bisa digantikan. Jadi jangan GR, banyak guru-guru kita tuh yang GR, kalian tidak bisa jadi apa-apa tanpa guru, bahkan dibuat lagunya, dibuat senandungnya dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita menyimpan kecerdasan, kepintaran itu kepada otoritas di pihak lain, bukan kepada diri kita sendiri. Dan akhirnya apa? Ya ada kita mah gak bisa apa-apa. Ketika ada Gus Baha, itu pinter, luar biasa. Tapi gak ada di antara pikiran kita sedikit pun yang mencoba untuk mengunggulinya, nggak ada. Kita hanya didorong untuk mengaguminya. Contoh kasus yang lebih
ekstrim adalah seperti ini. Ini tantangan saya buat Baraya semua di sini ya. Kalau di Barat ada siswa mengacungkan tangan. Siswa itu mengatakan, saya mau mengkritik pemikiran Aristoteles. Itu gurunya apresiasi. Coba gimana? Dan teman-temannya akan bertepuk tangan. Walaupun nanti ujungnya dia salah, dia tetap akan ditepuk tanganin. Karena apa? Karena apresiasi bahwa dia berusaha untuk mengungguli gurunya. Orang-orang Barat begitu menghormati Aristoteles. Orang-orang Barat begitu mengagumi Aristoteles. Tapi cara terbaik untuk bisa mengagumi dan mengapresiasi karya-karya Aristoteles adalah dengan mengunggulinya. Kan dia, Aristoteles, sudah masuk pada level segini. Nah, maka dia itu adalah anak tangga, tempat di mana kita harus melampauinya. Itu pikiran mereka gitu. Jadi kalau misalkan saya mau mengkritik pemikiran Aristoteles, mengkritik Plato dan sebagainya, orang-orang Barat pasti akan mengapresiasi itu. Tapi coba kalau misalkan itu terjadi di Indonesia, saya mau mengkritik Imam Syafi'i, hujatannya gak akan selesai-selesai. Karena apa? Karena kita berpikir kalau misalkan ada orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang apa, ya udah kita kagumi, kita simpan dia di langit, dan kita anggap bahwa dia itu tidak bisa dikritik karena kita tidak bisa apa-apa, karena kita inferior, kita tidak mungkin bisa punya ilmu tanpa dia, kita tidak mungkin bisa pemikiran yang seperti ini tanpa dia, dan bahwa dia sudah sejak kecil menjadi seorang ilmuwan, sedangkan kita tidak bisa apa-apa. Kita didorong untuk menjadi inferior. Kalian tidak bisa apa-apa tanpa guru, kalian kemudian tidak bisa mengerjakan soal-soal ini tanpa guru. Tuh, kalian malas kan ngerjainnya kayak gitu. Itu ditekankan terus-terusan seperti itu. Bahkan kemudian ketika ada murid yang bertanya, "Pak, ini kenapa sih gini? Oh, jangan ya, jangan bahas itu di luar konteks, ini materinya kita ini," gitu. Jadi si guru ketika dia tidak bisa menjawab, dia tetap meneguhkan ego dan otoritasnya dengan menegaskan kita bahas ini. Jadi ketika si anak mau menggapai masa depannya, nggak boleh ditarik sama apa yang dikuasai sama si gurunya, balik lagi ke materi yang 30 tahun lalu ditulis dan sama 20 tahun yang lalu masih diajarkan sama si gurunya. Jadi biar gurunya tetap kelihatan cerdas dan tetap kelihatan pinter. Banyak guru-guru yang akhirnya mematikan kreativitas dan pikiran anak-anak. Ketika ada pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Ya, waktu saya ngajar di Swiss, itu ketika misalkan si murid-murid itu memprotes guru dan mengajak diskusi, kadang-kadang gurunya pura-pura bodoh gitu untuk menaikkan harga diri dan untuk menaikkan kepercayaan diri dari murid-muridnya. Sedangkan di sini kalau ada murid yang kelihatan pintar, kelihatan menonjol dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, kamu jangan baca itu, bacanya dari Google ya. Makanya jangan belajar dari Google, belajar tuh dari guru, karena guru nanti memberikan kepada kita berkah dan sebagainya. Kita ditanamkan terus-terusan inferioritas seperti itu. Akhirnya apa? Ketika misalkan siswa-siswa di Indonesia sama Pak Nadiem Makarim, sama Menteri Pendidikan kita disuruh aktif, ayo guru-guru siapkan iklim kelas yang membuat siswa-siswanya jadi aktif, jadi student center apa segala rupa, kemudian guru mempraktekannya, siswa-siswa ada yang mau ditanyakan, yuk kita diskusi, semuanya hening. Karena apa? Ya mau nanya apa? Sebab kalau misalkan mau nanya sesuatu pasti nanti ditolak sama guru. Kalau misalkan ini dianggap lancang, berlebihan, akhirnya krik sepi. Saya mensosialisasikan kurikulum Merdeka kepada berapa ratus sekolah gitu se-Indonesia, dan keluhan dari kepala sekolah, keluhan dari guru itu selalu sama. Kita mau student center tapi siswanya ternyata tidak aktif. Ya jelas tidak aktif sebab sejak kecil dia dilatih dan dididik untuk nurut sama guru, bahwa pikiran kamu itu didapatkannya dari guru, bahwa informasi apa-apa didapatkannya dari guru, pengetahuan, skill dan kemampuan kamu didapatkannya dari guru dan sebagainya. Dan kalau misalkan si guru melakukan kesalahan dan sebagainya tidak diterima dan sebagainya, akhirnya apa? Siswa inferior, mau nanya aja takut. Baraya ingat nggak? Kalau misalkan Baraya dulu punya pertanyaan ingin disampaikan, Baraya takut untuk bertanya, Baraya takut untuk berpendapat. Iya kan? Yaitu karena tekanan terus-terusan kita supaya menjadi inferior. Dan tahukah Baraya, sebenarnya itu adalah pengajaran yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Jadi Belanda itu ngajarin kepada masyarakat Indonesia agar mereka percaya bahwa diri mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengubah apapun, tidak bisa berkarya hal-hal yang besar dan sebagainya. Jadi ketika ada anak yang saya bercita-cita menjadi presiden, lebih mungkin diketawain daripada diapresiasi. Itulah bangsa kita. Makanya untuk guru-guru yang seperti itu, berhentilah untuk membodohkan. Jangan terlena dengan pikiran bahwa guru itu mencerdaskan bangsa dan sebagainya. Ya, peran sebagai guru, bukan status sebagai guru. Jadi
peran guru yang menginspirasi itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang tua, oleh teman-teman dan sebagainya. Tapi status sebagai guru yang dibayar oleh negara itu adalah status tentang tanggung jawab. Jadi bukan kalau misalkan ada siswa yang gak bisa mengerjakan soal, bukan si gurunya yang tuh kan kamu gak bisa, bukan gitu. Gurunya introspeksi kenapa dia gak bisa ngajar. Dia dibayar untuk membuat siswanya bisa belajar. Kalau siswanya nilainya jelek, ya gurunya introspeksi. Kalau misalkan siswa nilainya jelek, jangan di rapot itu siswanya kasih nilai jelek, gurunya yang dikasih rapot nilainya jelek karena dia udah dibayar untuk mencerdaskan tapi dia gagal gitu. Jadi balik lagi lah Baraya, mari kita tempatkan guru dan orang lain itu sebagai manusia biasa yang bisa dikritik karena dia bisa saja melakukan kesalahan. Dan kalau misalkan dia besar, aku apa segala rupa, bukan berarti tidak bisa dikritik, justru adalah tantangan besar agar kita bisa melampauinya. Karena dia manusia dan kita pun manusia, kita berpotensi untuk bisa melampaui orang-orang yang sangat kita kagumi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.